Nenek Lastri berdiri mematung di depan etalase kaca yang berkilauan, menatap deretan roti yang tertata rapi. Seperti perhiasan mahal di bawah lampu, gantung yang estetik. Aroma kayu manis dan mentega panggang yang keluar dari lubang ventilasi toko itu memenuhi udara. Seketika membangkitkan kenangan manis, namun perih tentang mendiang suaminya yang sangat menggemari roti sobek hangat setiap kali mereka merayakan hari pernikahan. Dengan langkah kecil yang gemetar karena usia dan beban rindu, ia memberanikan diri mendorong pintu kaca yang berat. Lalu perlahan membawa nampan berisi sepotong roti ke meja kasir yang tampak sangat modern, serba putih dan minimalis. Di balik meja yang tinggi itu, seorang pemuda dengan seragam rapi dan gaya rambut kekinian menyambutnya dengan senyum formal yang terasa sangat kaku serta tidak memiliki kehangatan manusiawi. Nenek Lastri merasa seperti masuk ke dalam sebuah dimensi masa depan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan saat ia masih muda dulu, di mana segalanya terlihat serba cepat dan efisien. Ia mencoba membalas senyuman itu sambil merogoh tas tangan kulitnya, yang udah mulai mengelupas di beberapa sisi, mencari dompet kecil yang ia simpan dengan sangat hati-hati di sana. Semuanya jadi Rp25.000 ya. Nek, ucap kasir itu dengan nada ramah namun datar, seolah-olah ia adalah sebuah robot yang sudah diprogram untuk berbicara seperti itu. Nenek Lastri dengan penuh ketelitian perlahan membuka dompet kain lusuhnya yang bermotif bunga, lalu mengeluarkan lembaran 10 ribuan dan 5 ribuan yang sudah ia setrika. Rapi di rumah hingga tak ada satupun sudut yang tertekuk atau kotor. Namun, saat ia menyodorkan uang kertas yang sah itu dengan tangan yang sedikit bergetar, sang kasir justru tertegun sejenak dan kemudian menggelengkan kepala perlahan sambil menyilangkan tangannya di depan dada secara halus. Aduh, mohon maaf sekali. Nek, kami harus memberitahu bahwa di toko kami ini sudah tidak lagi menerima pembayaran secara tunai atau uang kertas. Kita hanya bisa menerima pembayaran melalui kode kris dari ponsel pintar atau menggunakan kartu debit. Jelas pemuda itu sambil menunjuk ke sebuah papan akrilik kecil yang berisi kode batang hitam putih yang terlihat sangat asing bagi sang nenek. Penjelasan itu mengalir begitu saja dari mulut si kasir, tanpa menyadari bahwa bagi seseorang seperti Nenek Lastri, kata-kata tersebut terdengar seperti bahasa asing dari planet lain yang sangat sulit dipahami maknanya. Nenek Lastri mengerutkan keningnya dalam-dalam, menatap kode batang kecil itu, dengan pandangan yang mulai kabur dan penuh dengan rasa kebingungan yang sangat mendalam. Ia merogoh saku kain di balik kebaya sederhananya, hanya untuk menunjukkan sebuah ponsel lipat tua yang layarnya sudah retak di sudutnya, dan tentu saja sama sekali tidak memiliki kamera atau aplikasi canggih. Nenek tidak punya alat yang begitu. Cu, nenek hanya punya uang ini. Ini uangnya pas kok. Bahkan nenek sengaja ingin memberikan sisa Rp1.000 untuk uang pegangan cucu, sebagai rasa terima kasih, bisiknya dengan suara yang mulai bergetar karena rasa malu yang mendadak menyerang hatinya di depan orang banyak. Antrean pelanggan di belakangnya mulai memanjang dengan cepat, dan suara gumaman orang-orang yang tidak sabar mulai terdengar, seperti dengungan, lebah yang sangat menghakimi, membuat suasana toko yang sejuk itu tiba-tiba terasa sangat menyesakkan dan panas bagi Nenek Lastri. Ia merasa sangat terpojok, seolah-olah dompet dan uang kertas yang ia kumpulkan dengan susah payah dari hasil menabung uang belanja itu kini tidak lebih dari sekadar tumpukan kertas sampah yang tidak memiliki nilai jual lagi di mata dunia yang baru. Ia nyaris membalikkan badannya untuk segera pergi dari toko itu dengan tangan kosong, serta rasa sesak yang menghimpit dada, merasa bahwa martabat dan eksistensinya tidak lagi dianggap berharga hanya karena ia tidak mampu mengikuti arus teknologi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang mulai senja, meratapi kenyataan bahwa dunia yang ia cintai dulu telah berubah menjadi tempat yang sangat asing dan tidak ramah bagi kaum tua sepertinya. Namun, tepat sebelum ia melangkah keluar dengan rasa kecewa, seorang gadis muda berpakaian kantoran yang rapi di belakangnya tiba-tiba maju sambil tersenyum manis dan menenangkan. Gadis itu langsung mengeluarkan ponsel pintarnya yang canggih, lalu dengan gerakan yang sangat cepat dan lincah, ia mengarahkan kameranya ke arah mesin kasir untuk melakukan pembayaran tanpa perlu banyak bicara lagi. Biar saya yang bayar semuanya. Mbak, tolong gabungkan saja pesanan nenek ini dengan semua belanjaan saya. Jangan repot-repot menghitungnya kembali, ujar gadis itu dengan nada bicara yang tegas, namun sangat lembut di telinga. Hanya dalam hitungan detik, bunyi ping yang pendek terdengar di udara toko itu, menandakan bahwa transaksi telah berhasil diselesaikan seolah-olah tanpa ada hambatan yang berarti.
Nenek Lastri akhirnya melangkah keluar dari toko itu dengan kantong kertas coklat berisi roti yang masih terasa hangat dalam pelukannya, namun beban di hatinya ternyata tidak serta-merta menghilang begitu saja. Ia memutuskan untuk duduk sejenak di sebuah bangku kayu yang terletak di bawah pohon rindang tak jauh dari toko tersebut, sambil memandangi kerumunan orang yang berlalu lalang dengan pandangan yang sepenuhnya terpaku pada layar ponsel masing-masing. Di mata tuanya, kota ini kini terasa seperti sebuah mesin raksasa yang bergerak sangat cepat tanpa henti, meninggalkan orang-orang tua yang lambat sepertinya di sebuah peron masa lalu yang sudah mulai terlupakan. Ia mengelus permukaan kantong roti itu dengan penuh perasaan, menyadari sepenuhnya bahwa tanpa belas kasihan dari seorang asing tadi, ia mungkin sudah harus pulang dengan tangan hampa dan hati yang hancur berkeping-keping. Rasa syukur dan kesedihan bercampur menjadi satu dalam pikirannya, menciptakan sebuah renungan panjang tentang bagaimana dunia modern seringkali secara tidak sengaja mengucilkan mereka yang tidak mampu berlari kencang, mengikuti perubahan zaman yang terjadi setiap harinya. Perlahan-lahan ia merobek pinggiran roti sobek kayu manis yang empuk itu dan menyuapnya ke dalam mulut sedikit demi sedikit sambil menatap langit sore yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Rasa manis dan aroma rempah yang familiar itu menyentuh lidahnya dengan lembut, seketika membawanya kembali ke masa puluhan tahun yang lalu saat setiap transaksi perdagangan hanyalah soal tatap mata, senyuman, dan jabat tangan yang sangat jujur. Dulu, kegiatan jual beli adalah sebuah bentuk interaksi sosial yang terasa sangat manusiawi, hangat dan penuh kekeluargaan, bukannya sekadar pemindaian kode digital yang terasa dingin dan tanpa jiwa seperti yang ia alami tadi. Kini, segalanya terasa sangat instan, tak terlihat dan mekanis, seolah-olah nilai keringat dan kerja keras seseorang yang tersimpan dalam lembaran uang kertas sudah kehilangan maknanya di hadapan angka-angka digital yang menari-nari di atas layar ponsel. Sambil mengunyah rotinya, Nenek Lastri merasakan kerinduan yang sangat dalam akan masa di mana manusia lebih dihargai daripada sekadar kecanggihan, sistem atau aplikasi yang mereka miliki di dalam genggaman tangan mereka. Di tengah kunyahannya yang tenang, pandangan mata Nenek Lastri tiba-tiba tertuju pada seorang kakek tua, penjual koran yang sedang duduk lesu di atas trotoar di seberang jalan. Wajahnya tampak sangat lelah, dan tumpukan korannya masih terlihat banyak. Ia teringat kembali pada lembaran uang tunai di dalam dompet kainnya, yang tadi sempat ditolak mentah-mentah oleh toko roti modern yang bergengsi itu karena dianggap sudah ketinggalan zaman oleh sistem mereka. Dengan sisa tenaga yang masih ada di kakinya yang mulai renta, ia bangkit berdiri lalu menghampiri kakek penjual koran tersebut untuk membeli 2 buah koran, lalu sengaja memberikan sisa uang kembaliannya tanpa meminta kembali sepeser pun. Di sana, di pinggir jalan yang berdebu dan bising oleh suara mesin kendaraan, uang kertas lusuhnya yang tadi sempat dianggap tidak laku ternyata kembali menemukan kehidupannya dan sangat dihargai oleh orang lain. Ia melihat binar mata sang penjual koran yang seketika berubah menjadi cerah dan mendengar ucapan terima kasih yang sangat tulus, sebuah momen penghargaan yang tidak memerlukan aplikasi, sinyal internet, atau kode digital apapun untuk bisa divalidasi. Sore itu Nenek Lastri akhirnya pulang ke rumahnya dengan langkah kaki yang terasa sedikit lebih ringan. Meskipun ia tahu bahwa dunia di sekitarnya kini sudah menjadi tempat yang semakin rumit dan asing untuk ia tinggali sendirian. Ia menyadari sepenuhnya bahwa meski zaman terus berganti dengan teknologi yang menciptakan dinding-dinding pembatas baru di antara manusia, celah untuk sebuah kebaikan akan selalu ada. Selama hati nurani manusia tidak ikut terdigitalisasi menjadi angka, ia pun bertekad dalam hati sesampainya di rumah nanti, ia akan meminta bantuan kepada cucu. Satu-satunya untuk mulai mengajarinya cara mengenal dan menggunakan dunia digital yang baru itu sedikit demi sedikit agar tidak lagi merasa terasing. Bukan karena ia ingin menyerah kalah pada keadaan zaman yang serba otomatis, tetapi agar ia tetap bisa terus bertahan, hidup dan menyebarkan kebaikan-kebaikan kecil di dunia yang kini bergerak sangat cepat, tanpa perlu lagi saling bersentuhan tangan. Nenek Lastri menutup hari itu dengan sebuah senyum tipis di bibirnya, merasa bahwa meski teknologi terus maju, kasih sayang antar sesama manusia akan selalu menjadi mata uang yang paling berharga dan takkan pernah lekang oleh waktu.